Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang company profile dari perusahaan Jambiro. Company profile perusahaan Jambiro. Jambiro adalah perusahaan yang menjual berbagai jam tangan dari berbagai macam, jenis, dan model. Perusahaan Jambiro menyediakan penjualan dari yang online maupun offline. Zaman sekarang masih banyak menggunakan penjualan di online. Jadi penjualan online banyak yang mengalami masalah seperti barang reject ataupun barang tertukar dan ataupun pengajuan garansi. Di sini perusahaan Jambiro menyediakan website untuk mempermudah customer dalam menyampaikan masalah yang dihadapi. Dengan website OC Tiket mempermudah menangani pengajuan oleh customer yang mengalami berbagai macam masalah. Yang pertama, ke admin panel di company. Di sini company profile di basic information. Untuk pertama, nama website. Yang pertama, nama kompaninya adalah Toko Jambiro dan untuk websitenya adalah www.jambiro.com. Untuk nomor telepon perusahaan Jambiro sendiri adalah 082 267 057 798. Untuk alamat perusahaan di Jalan Raya Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Untuk ke logo, ini logo dari OC3 sendiri, sistem default logo. Dan untuk customnya bisa menggunakan logo kita. Jika ingin mengganti bisa dipilih file. Dan mencari fotonya. Dan ini nggak bisa soalnya tidak sesuai ukuran. Mencari sesuai ukuran logonya. Lanjut ke login backdrop. Di sini untuk tampilan masuk ke agen. Maaf, ini di logout dulu. Dan ini untuk login backdrop login. Ini dari OC tiketnya, dan ini untuk custom kita sendiri, bisa pilih file dan diganti, dan untuk selanjutnya di save. Selanjutnya kita ke agen. Masuk dulu. Kita ke agen. Yang pertama ke departemen. Yang pertama ada departemen car and reject. Ini di sini namanya car and reject, statusnya aktif, tipenya kita publish. Untuk SLA atau jam lama pembalasan 24 jam. Schedule-nya kita buat Senin sampai Jumat. Manajernya Mila Aska Mila. Untuk selanjutnya tiket asesmennya all. Dan di sini untuk mengubahnya jika sudah selesai bisa di save text.
Di departemen ini ada 4. Yang pertama, care and recheck, ini untuk pengajuan barang. Dan yang kedua ada development, ini untuk kritik dan saran. Untuk direktur adalah untuk pengajuan barang dan untuk mengaturnya. Maintenance itu pengajuan garansi. Dan untuk menambah departemen bisa add new departemen. Tinggal kasih nama, mau apa namanya departemennya. Jika sudah, langsung di save. Contohnya seperti ini. Ya sudah, bisa di sini. Untuk selanjutnya kita ke agen. Di agennya kita ada departemen itu yang pertama di care and recheck. Nama agennya Mila Aska. Untuk departemen development, nama agennya Revi Amelia. Untuk departemen direkturnya adalah Siti Fatimah. Untuk departemen maintenance, Siti Fatimah Nur Setiaman. Contohnya seperti ini. Untuk nama Mila, nama belakangnya Aska, emailnya masukkan email, masukkan nomor telepon. Ini username-nya sama password untuk masuk ke agen. Status and setting-nya adalah administration. Dan untuk menambah new agent di sini di add new agent, tinggal namanya, bisa emailnya, kasih nomor telepon, seperti ini, dan bisa username-nya. Dan ini untuk status and setting-nya apa, untuk pengunci atau administration bisa semua, tinggal di create. Saya menjelaskan sampai sini saja. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan, saya Siti Fatimah akan menjelaskan cara menyeting sistem yang ada di OS Ticket. Nah, pertama kita buka dulu di bagian halaman admin panel, ya. Terus, nah di sini bakalan muncul pilihannya ada dashboard, setting, manage, email, dan agen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatur setting. Pertama, sistem. Nah, di sistem ini ada helpdesk statusnya itu online. Jadi ini website ini bisa dibuka kalau online. Terus helpdesk nama websitenya itu https://helpdesk7.mbif.poltek.com. Dan untuk helpdesk name atau title-nya ini saya isi dengan nama toko perusahaan saya, yaitu toko Jampiro. Dan untuk default departemennya itu ada pilihannya direktur. Nah, di sini kok ada care and recheck, development, direktur, maintenance, itu nanti bisa kita tambah nanti di pengaturan di departemen, ya. Di sini saya pilih direktur. Terus untuk tempat default time zone-nya itu saya pilih Asia atau Jakarta, ya, disesuaikan dengan daerahnya. Terus date and time formatnya saya pilih local default. Terus default schedule, di sini ada banyak pilihannya, ada 24/5, 24/7, saya pilih yang Senin sampai Jumat pelayanan. Dan untuk pilihan default schedule-nya ini bisa nanti kita atur apa aja yang mau ditampilin di default schedule-nya nanti. Dan untuk sistem language-nya kita pilih English, ya. Terus untuk yang
agen maksimum file size itu berarti ketika ada agen yang mau upload file, nah itu saya batasi cuman bisa 8 MB semisal. Nah ini terserah Anda mau pilih berapa MB-nya. Terus lalu kita save change. Udah. Nah ini berhasil ya. Terus di tiket. Nah pengaturan tiket. Jadi admin ini tuh sebagai penyeting pertama tampilan yang akan muncul di bagian agen panel dan juga di halaman user. Nah, ini tiket. Jadi, tiketnya ini saya atur tiket numbernya cuma bisa dimasukin 5 angka. Nah, jadi hashtagnya itu ada 5. Terus, default tiket number sequence-nya ini saya pilih yang random. Terus, default statusnya open ya. Normal, terus default SLA. Nah, untuk default SLA ini ada pilihannya, ada SLA 24 jam, 5 jam. Nah, default SLA nanti juga bisa diatur. Terus default hot topicnya none. Terus open ya. Udah. Terus kita save change. Nah, ini auto responder. Jadi nanti ketika ada new tiket, itu by agen itu bisa langsung terkirim gitu. Ke email juga bisa. Jadi ini untuk pengaturan tiketnya. Nah, ini tiket kuenya ini open semua ya, open my ticket sistemnya aktif semua. Dan ini bisa juga ditambah add new queue kalau seumpamanya mau ditambah. Udah, lanjut ke tax. Nah, tax ini default tax number formatnya ini saya hashtag 1 berarti nanti cuma ada 1 angka aja. Terus agen. Nah, di agen sini, agen setting, berarti nanti ketika ada user mau masukin nama agennya atau mau nambahin agennya itu, nama formatnya itu bisa kita pilih. Nah, ini saya pilih first last, berarti nanti dia ngisi nama depan dan nama belakangnya. Terus ini kalau seumpamanya ketika ada respon, kita mau sembunyikan nama agennya atau enggak. Di sini saya enggak saya sembunyikan biar kelihatan agen mana. Terus avatar search-nya bisa kita pilih juga. Saya pilih yang di sini yang Gravatar Mr. Man. Terus ini udah. Untuk template-nya sendiri ya bisa di ini tapi nggak usah kita ganti. Terus untuk user. Nah, ini user setting. Nah, user setting juga sama. Namanya nanti harus first dan last. Berarti nama depan dan nama belakang. Jadi, nanti di user setting ini ketika di halaman user seperti di halaman user ini, nanti mereka harus ngisi nama mereka, nama depan dan juga nama belakang. Ini bisa kita pilih ya. Nanti kalau udah, terus jangan lupa di-save. Nah, terus knowledge base. Jadi, knowledge base ini fungsinya itu mana ya, knowledge base itu nanti di agen panel itu ada knowledge base itu. Jadi kayak kita nambahin FAQ ketika ada answer question. Nah, nanti di knowledge base settingnya ini bisa kita munculin juga di halaman user. Kalau seumpamanya mau kita nggak munculin di halaman user, ini kita centang semua terus save change. Nah, kita lihat di halaman user. Nah, di halaman user jangan lupa Nah, di halaman user pilihannya cuma ada support center home, open a new ticket, cek tiket status, nggak ada knowledge base-nya tadi untuk FAQ. Tapi kalau seumpamanya mau kita tampilin, berarti yang require client login-nya kita hilangin centangnya terus kita save change. Nah, bisa kita lihat perubahannya di halaman user ya. Nah, di sini bakalan muncul nih knowledge base. Dan ini bisa kita klik. Nanti di sini bakalan muncul FAQ-nya apa aja. Gitu. Nah, itu untuk settingnya. Terus untuk manage. Nah, manage ini ada help topic. Jadi, di help topic ini untuk membantu si user ketika dia mau mengajukan permasalahannya. Contoh nih kita buat help topicnya ada care and recheck.
Ini statusnya aktif, terus care and recheck pengajuan barang tertukar, maintenance, terus pengajuan problem, dan kalau seumpamanya kita mau kita tambahin juga bisa. Contoh nih, semisal kita mau tambahin topiknya pengajuan barang tertukar nih. Pengajuan barang tertukar, terus kita jangan lupa kita klik aktif ya. Terus di sini contoh. Jadi di permasalahan ini tuh ada contoh satu permasalahan dan ada supermasalahan atau anak kategorinya. Dan ini kita pilih seumpamanya yang tadi itu parent topik itu kayak kategori pertamanya mungkin dari care and recheck. Nah, ini ntar kita isi catatannya apa, mungkin pengajuan barang ya, pengajuan barang. Ini jangan lupa di topik. Oh, berarti nggak boleh ada yang baru, nggak boleh ada yang sama, harus yang beda dari yang udah ada. Mungkin barang salah gitu ya. Nah, berhasil. Nah, nanti kita cek di sini. Nah, di sini tadi pengajuan barang salah. Jadi care and recheck itu topik utama permasalahannya, adapun nanti kalau topik permasalahan utamanya nanti ada garis miring. Nah, kalau ada garis miring setelahnya kata-kata setelahnya itu berarti sub permasalahannya atau anak kategori permasalahannya kayak gitu. Tapi kalau seumpamanya kita mau buat ini nggak aktif, ya juga bisa kita bikin disable. Tergantung kita mau munculin apa enggak. Contoh kita buat disable aja ya. Save change. Nah, nanti di sini help topic berarti nanti si user cuma bisa milih permasalahannya yang ada di sini aja gitu. Ini statusnya aktif semua. Dan help topic ini nanti permasalahannya akan ditangani oleh setiap departemen. Nah, contoh semisal care and recheck ini nanti akan ditangani permasalahan oleh departemen care and recheck gitu. Terus pengajuan barang salah, terus pengajuan barang tertukar, departemen siapa yang mengontrol. Jadi nanti di setting ini nanti ketika ada permasalahan care and recheck nanti langsung masuk ke departemen care and recheck, atau mungkin ada pengajuan barang tertukar nanti ya langsung masuk ke departemen care and recheck gitu. Jadi nanti agen departemen care and recheck itu akan melaporkan ke agennya untuk menyelesaikan masalah itu atau membalas si user begitu. Terus ini filter kalau seumpamanya mau ditambah filter ya. Nah, ini SLA. Nah, di SLA ini kita bisa ngatur nih. Contoh seumpamanya kita mau buat SLA itu kayak permasalahan membalas respon si user itu dalam jangka waktu mungkin tergantung kita ya, kita mau bikin berapa jam. Ini dalam jangka waktu jam ya. Saya bikin 24 jam. Nah, di sini berarti kalau seumpamanya meresponnya lebih dari 24 jam, berarti kan kualitas perusahaannya akan berkurang. Berarti ya tergantung dari kitanya, dari adminnya mau targetin ketika ada permasalahan itu si departemen harus menyelesaikan tugasnya selama 24 jam kayak gitu. Terus schedule, nah ini schedule nanti bisa diatur ya di halaman schedule ini. Terus kita save. Kalau mau nambah SLA juga bisa, tinggal tambah add new SLA plan, tinggal tambah namanya apa, terus berapa tempo jamnya, dan save change ya. Nah, ini schedule ini jadwal jadwal pelayanan di toko Jampiro. Nah, ini saya buat pelayanannya Senin sampai Jumat pelayanan. Nih. Jadi di sini kita pilih nih harinya dari hari Senin sampai Jumat, terus untuk waktunya ini kita seumpamanya klik yang Tuesday ya. Nih, seumpamanya namanya Tuesday, hari Selasa berarti. Terus mulainya. Nah, ini kan sekarang tanggal 30, kita klik nih tanggal 30. Terus mulainya dari jam berapa? Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Terus setiap minggu di hari Selasa gitu. Kita save. Kagak bisa. Udah, cancel aja dah.
gitu. Dan ini kita juga bisa nih ngatur holiday, liburannya. Kita bikin weekend holiday. Nah, ini weekend holiday ini ada hari libur apa aja, pilihannya bisa kita atur sendiri, terus bisa juga kita tambahin. Itu untuk mengatur schedule. Nah, nanti jadi ketika ada yang milih pelayanannya itu tuh muncul nih pelayanan apa jadwalnya. Itu ada Senin sampai Jumat pelayanan, weekend holiday atau 24/5 atau 24/7. Jadi nanti si user juga bisa tahu, oh berarti layanannya itu dibuka dari hari Senin sampai Jumat. Kayak gitu. Page. Nah, nih. Ini halaman. Nah, halaman. Seumpama nih ya. Kita klik landing. Nah, landing ini itu maksudnya di halaman depan user. Contoh kita buat isinya itu selamat datang di pelayanan Jampiro untuk mengajukan permintaan dukungan dan seterusnya. Nanti kita save change, ya, jangan lupa di save change. Nanti akan muncul di halaman depan kayak gini, di halaman depan di bagian ini. Nah, di bagian ini, selamat datang di pelayanan Jampiro, dan seterusnya. Jadi kalau isinya terserah kita sih, kita mau ngisi apa aja, tergantung kita atur sendiri ya isinya apa. Terus, itu kalau untuk yang landing page. Terus, yang offline. Nah, offline ini, offline page-nya namanya aktif. Jadi ketika ada orang yang mau hubungin kita bikin isinya apa? Oh, terima kasih atas Anda untuk menghubungi kami. Helpdesk kami sedang offline saat ini. Silakan periksa kembali nanti. Jadi ketika ada orang yang chat ke helpdesk kita, jadi ada jawabannya gitu. Ketika kita lagi offline gitu. Itu page. Terus untuk halaman thank you, terima kasih, ucapan terima kasih. Jadi ketika ada orang yang udah ngasih respon, nanti langsung ketika udah ada ngasih pesan itu langsung direspon dengan ucapan terima kasih. Nah, ini rumusnya ya, tiket terus nama, jadi tiket nomor berapa, terus namanya siapa, ntar kalimatnya bisa kita setting. Mungkin terima kasih sudah menghubungi kami, permintaan tiket dukungan Anda telah dibuat dan perwakilan kami akan segera menghubungi Anda jika perlu. Bisa ketik jika perlu. Gitu. Ini formnya ada teks detail. Ya, ini banyak ya, tadi yang di page tadi juga bisa ditambahin ya, kalau seumpamanya mau nambahin halaman apa gitu ya ditambahin sendiri. Terus ke form list. Nah, ini list ini tiket status. Oh, ini ada tiket status masuknya apa, tanggal berapa dibuat, terus terakhir update kapan gitu. Email. Nih, emailnya. Mungkin nanti ketika ada orang ngasih pesan, nanti seketika langsung dibalas emailnya gitu. Ini setting email ya. Nih, nanti defaultnya langsung balas email admin, langsung balas ke si pengguna. Jadi langsung ketika user ngasih pesan itu nanti langsung masuk ke accept email from unknown user. Terus agen. Nah, ini agen NIP. Ini bagiannya admin ya. Admin yang ngatur nama-nama agen. Jadi ini nama agen ini tuh diisi dari sini juga bisa, dari dalam add new agen atau mungkin dari halaman user. Nanti dari sign in ini nih. Ini nanti create an akun itu ya, create nama baru apa nama agennya gitu. Bukan ding, ini buat
user, maaf salah. Ini tim, ada tim kebijakan, ini statusnya aktif, dan di tim ini kita bisa buat ini membernya siapa aja. Ini contoh, ini tim leadnya ada, ini membernya ada siapa aja, kita bisa isi. Membernya itu dari agennya itu. Contoh mungkin Siti Fatimah, save change. Udah, itu buat yang agen. Terus untuk agen panel, ini halamannya agen ya. Nih, seumpama nih. Jadi nanti ntar di dashboardnya itu bakalan munculin kegiatan yang udah terlaksana di Helpdesk ini. Tanda garis hijau itu overdue, berarti yang udah dikerjakan atau mungkin yang udah dibales pesannya. Kritik itu berarti ketika ada pesan masuk gitu. Ini naik ya. Nah, di sini kita juga bisa atur nih. Ini kita mau bikin periodenya setiap minggu kah atau setiap sebulan kah. Nah, ini contoh dari tanggal 30. Terus periodenya 1 week. Ya, bisa juga nih. Ini 1 week. Nah, nih kalau jadi diagram seperti ini. Ini kagak muncul. Oh iya, ini itu yang tadi yang udah dikerjakan. Nah, ini kalau seumpamanya saya atur lagi gitu loh. Terus ini bakalan masuk maintenance open 1 gitu. Jadi kita bisa lihat terus topiknya apa yang masuk, permasalahannya. Ada maintenance pengajuan garansi open. Terus agennya ini. Jadi kita bisa ngontrol. Terus user pengguna. Nah, di user ini bakalan kelihatan siapa aja yang udah masuk ke Helpdesk ini gitu. Nah, nanti ketika ada yang masuk, datanya bakalan masuk. Ada Amelia Revi, taxnya, terus tiketnya. Jadi tiket apa yang udah masuk, ini ada pengajuan garansi gitu. Terus knowledge base-nya. Nah, ini buat mengatur knowledge base-nya, FAQ. Sebelum kita buat ke FAQ, kita bikin dulu kategorinya. Yang pertama kita buat kategorinya apa? Buat pertanyaan. Seumpamanya ada pengguna, ini membantu pengguna ketika mereka mendapat satu masalah dan tanpa harus kita jawab, dari FAQ ini udah bisa terjawab. Contoh kategorinya kritik dan saran, mengajukan kartu garansi, pelaporan barang yang tertukar. Kita juga bisa nambahin add new kategori, nambahin kategori baru. Ya, kita nggak tambahin di sini mau private kah, public, terus kategorinya apa, namanya apa gitu, deskripsi kategorinya apa. Kategorinya kan di sini ada 3. Nah, nanti di FAQ ini juga bakalan muncul kategorinya itu 3 tadi, kritik dan saran, mengajukan kartu garansi, dan juga pelaporan barang yang tertukar. Nah, kita mau klik kritik dan saran ini supaya muncul di halaman user di knowledge base ini. Berarti kita klik kritik dan saran. Nah, di sini kritik dan sarannya kita isi nih, add new FAQ. Nah, maksudnya apa? Ketika ini kita klik dan sarannya kita public ya, jadi bisa kelihatan. Nah, head topiknya ini apa di sini? Berarti ketika ada pertanyaan ini itu membantu menyelesaikan masalah dari pengajuan problem, kritik dan saran. Terus isinya apa aja gitu.
Ini pertanyaannya apa, contoh pertanyaannya ketik dan saran, terus jawabannya apa gitu. Nah itu, nah nanti ketika udah kita tambahin di sini FAQ-nya bakalan muncul di halaman user. Tadi kan di halaman di setting pertama kan kita bikin knowledge base-nya muncul di halaman user. Nanti di sini ketika kita klik knowledge base itu bakalan muncul nih pertanyaannya apa aja. Di sini ada drop down-nya. Kita pilih nih pengajuan problem kah atau care and recheck atau maintenance. Nah, contoh semisal kita klik maintenance pengajuan garansi. Ini bakal muncul. Ini berarti hub topiknya dari kritik dan saran. Ini pengajuan kritik dan saran. Oh, berarti yang dimasukin baru kritik dan saran. Semuanya ini. Jadi nanti ketika kita tambahin di sini, contohnya semisal ya kritik dan saran yang tadi. Nah, kita mau tambahin di halaman sana, di halaman user, kita isi dulu nih hub topiknya apa, terus isi jawabannya apa gitu. Terus jangan lupa di save at FAQ biar muncul di halaman user. Oh iya, tadi saya lupa. Jadi tambahannya ini untuk setting user. Setting user itu berarti nanti bakal muncul di halaman user ya, di halaman user ini. Nah, di sini setting user seumpamanya kita mau buat pengontrolan yang lebih ketat, dalam arti gini. Kan kalau seumpamanya ada user yang masuk, dia mau ngajuin permasalahan tanpa harus registrasi dulu, bisa langsung ngajuin permasalahan. Tapi di sini kita bikin settingannya, mereka harus regis dulu baru bisa ngajuin masalah. Berarti kita yang require registration and login to create ticket ini kita centang. Terus kita save change. Nah, kalau kita save change, di tampilan open new ticket ini nggak bisa langsung muncul mau ngisi permasalahannya apa. Jadi dia harus harus login dulu, harus registrasi dulu. Dan kalau seumpamanya kita mau buat require-nya ini kita ilangin centangnya, tampilan depannya juga bakalan beda. Berarti nggak mesti harus, kita refresh dulu ya, nggak mesti harus regis dulu udah bisa nih. Berarti kan kita klik open new ticket langsung muncul nih email address-nya apa, phone-nya apa, terus mau milih permasalahannya apa aja tuh langsung muncul tanpa harus regis dulu gitu. Jadi di settingan usernya seperti itu. Tapi kita pilih yang kayak gini aja, yang bisa user langsung isi permasalahannya apa gitu. Setelah disetting, OSTicket siap digunakan. Untuk mengajukan tiket, pertama kita masuk kepada website OSTicketnya. Sebagai contoh, jika kita akan mengajukan garansi, kita dapat langsung membuat tiket baru. Di sini kita harus menuliskan email, nama, dan nomor telepon. Untuk nomor telepon ini tidak wajib.
Setelah itu kita pilih topik. Di sini kita harus menuliskan keluhan dan masalah yang kita hadapi. Di sini kita tambahkan file. Sebelum kita kirim, kita isikan CAPTCHA. Kemudian kirim. Jika sudah berhasil terkirim, maka akan masuk pada dashboard. Bisa dilihat pada dashboard. Untuk membalas, kita buka menu tiket. Kita buka Nah, sudah masuk di sini. Kita bisa membalas melalui post reply dan post internal note. Kita coba balas. Kita balas untuk Amelia Revi. Kita tuliskan di sini balasan kita. Kemudian post reply. Jika sudah, akan muncul tanda seperti ini. Kita lihat di bawahnya langsung terdapat balasan. Jika dicek pada email dari pengguna Amelia Revi ini, juga akan muncul jawaban seperti ini. Berikut presentasi dari kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan atau kritik dan saran, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.